Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita dari tadabbur surat Al-Furqan. Kita sampai pada ayat ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ila rabbika kaifa madda dhilla walau syaa'a la ja'alahu sakinan thumma ja'alna asy-syamsa 'alaihi dalila." Ayat 45 dan seterusnya ini terkait dengan pendalilan dengan rububiyah Allah, bagaimana Allah yang mengatur alam semesta, mengatur hujan, mengatur bahkan matahari, mengatur naungan, mengatur laut, mengatur berbagai macam pengaturan alam semesta, untuk menjadikan dalil bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk disembah, bukan berhala-berhala yang tidak bisa apa-apa atau makhluk yang tidak bisa apa-apa, ya. Karena sembahan selain Allah sangat banyak, ya. Ada yang menyembah makhluk, ada yang menyembah wali, menyembah malaikat, menyembah jin, menyembah berhala-berhala, maka mereka semua tidak pantas untuk disembah. Yang berhak untuk disembah, diibadahi adalah yang mengatur alam semesta ini. Maka Allah menyebutkan dalil-dalil tentang hal tersebut dalam ayat-ayat berikut ini. Allah berfirman, "Tidakkah kamu melihat kepada Rabbmu kaifa madda dhilla, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanjangkan naungan, ya. Dhil maknanya naungan. Walau syaa'a la ja'alahu sakinah. Kalau Allah berkehendak, tentu Allah akan menjadikan naungan tersebut tetap tidak berubah, tidak memendek, tidak memanjang, terus demikian. Tsumma ja'alna syamsa 'alaihi dalila. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang tersebut. Ayat ini maknanya sebenarnya Allah tidak menyuruh melihat kepada Rabb, tapi kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita mau artikan, yaitu tidakkah engkau melihat kepada bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanjangkan naungan, ya. Tapi Allah mengatakan alam taro ila rabbika, tidakkah kau lihat kepada Rabbmu, ya. Padahal yang dimaksud bukan Rabb yang dilihat, tapi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Namun didahulukan Allah supaya menjadi pusat perhatian, bahwa ini benar-benar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Al-Qur'an banyak metode seperti ini. Misalnya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Lihatlah kepada onta bagaimana diciptakan, ya. Allah tidak langsung mengatakan afala yanzuruna ila kaifa, bagaimana diciptakan onta, tapi Allah sebut onta dulu, terus yang disuruh lihat adalah, disuruh renungkan adalah bagaimana menakjubkan penciptaan onta. Sebenarnya juga alam tara ila rabbika, tidakkah kau lihat kepada Rabbmu, bukan kita melihat kepada Allah, tetapi tidakkah kau lihat bagaimana Allah memanjangkan memanjangkan naungan. Disebutkan maksudnya ini adalah di waktu subuh ketika matahari belum terbit, maka mulai terbit, di awal terbit maka naungan sangat panjang. Setelah itu naungan tersebut mulai berkurang sedikit demi apa? Sedikit. Semakin tinggi matahari, naungan semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Oleh karenanya pada ayat 46 Allah berkata, "Tsumma qabadnahu ilaina qabdan yasira." Kemudian kami narik bayang-bayang itu kepada kami dengan tarikan yang perlahan-lahan. Itu kami kurangi sedikit demi sedikit. Yaitu Allah mengatakan, kalau kami berkehendak, walau syaa'a la ja'alahu sakinah. Kalau kami berkehendak, maka bayang-bayang tersebut akan berhenti, tidak berkurang lagi, tidak bertambah lagi. Maksudnya kami berkehendak, kami akan menghentikan matahari sehingga tidak terjadi perubahan bayangan. Bayangan yang tadinya panjang kemudian menjadi berkurang, semua itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini faedah disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ini adalah hal yang biasa yang kita lihat tiap hari. Ada bayangan yang menaungi bumi, kemudian lama-lama mulai berkurang, kemudian terang, terik, kemudian panas dan seterusnya.
Sebenarnya perubahan bayangan dari panjang, kemudian matahari mulai terbit, mulai berkurang, ini adalah nikmat yang Allah sebutkan bahwa ini semua nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Di mana bayangan tersebut berkurang secara bertahap dan sedikit demi sedikit, tidak langsung tiba-tiba. Kalau tiba-tiba mungkin kita kaget, suhu tubuh yang berubah dengan suhu alam yang berubah dengan tiba-tiba dan mempengaruhi tubuh kita yang juga tidak bisa beradaptasi dengan secara tiba-tiba, tapi dibuat secara perlahan-lahan. Matahari juga terbit dengan perlahan-lahan. Ini semua nikmat keseharian yang kita lakukan, tapi Allah suruh kita merenungkan hal tersebut. Bahwasanya ini adalah kenikmatan. Seandainya kalau Allah berkehendak, maka bayangan tersebut tidak akan berubah dan ini merepotkan kita. Berarti tidak akan terbit matahari, tidak akan ada terik matahari. Demikian dalam kondisi demikian terus, gelap terus, kita tidak bisa beraktivitas. Maka perubahan bayangan tadinya mulai dari bayangan yang panjang, mulai memendek, matahari mulai terbit sedikit demi sedikit. Ini nikmat yang harusnya kalian renungkan. Namun kebiasaan manusia karena nikmat tersebut sering berulang-ulang tiap hari dianggap sebagai fenomena alam biasa sehingga tidak perlu ada yang dipikirkan di balik itu. Sementara Allah menyuruh kita merenungkan di balik itu, bahwasanya di balik ini ada kenikmatan yang harusnya kalian renungkan. Dan betapa sering manusia karena merasakan kenikmatan yang terbiasa, maka dia tidak perlu merenungkan kenikmatan itu lagi. Contohnya seperti apa? Seperti nafas yang kita hirup. Udara yang kita hirup tiap hari sebenarnya itu kenikmatan dengan paru-paru kita yang sehat sehingga kita bisa menghirup setiap saat. Saking kita mudahnya bernapas, menghirup udara, memasukkan, mengeluarkan kembali oksigen yang tersedia menjadikan kita tidak merenungkan bahwa itu adalah kenikmatan. Baru kita merasakan itu nikmat ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mengalami terkena Covid, baru dia rasa bahwasanya kebutuhan oksigen sangat penting, bahwasanya paru-paru dia ternyata bermasalah, tidak bisa menghirup oksigen dengan baik. Nah, ini baru terkadang seorang sadar bahwa itulah nikmat. Tetapi karena nikmat itu kita rasakan setiap hari, sehingga kita merasa suatu hal yang biasa tidak perlu kita renungkan. Tapi Allah suruh kita renungkan. Seperti ketika kita bangun tidur, kemudian engsel-engsel sendi-sendi tubuh-tubuh kita aman, nyaman, kita tidak merasa itu nikmat. Padahal itu nikmat. Yang Rasulullah suruh kita mensyukurinya. Kata Rasulullah SAW, ala kulli sulama minan nasi sadaqah. Fi kulli yaumin tatlu alaihi syams. Wajib bagi manusia untuk mensyukuri seluruh sendi yang dia rasakan kenikmatannya setiap hari. Ya, kita ada 360 sendi. Kalau sendi itu satunya saja ada encok, ada asam urat, ada saraf kejepit, ada kesleo, maka tidak nyaman. Nah, ternyata itu kenikmatan keseharian yang kita rasakan sehingga terkadang kita lupa bahwa itu harus disyukuri. Tatkala kita sakit baru kita tahu ternyata sendi-sendi yang dikasih pelumas oleh Allah nyaman itu nikmat yang luar biasa. Namun kita tidak menyadari sehingga kita tidak mensyukurinya. Nah, manusia itu menjadi seorang bersyukur ketika dia merasakan nikmat-nikmat Allah. Ketika dia tidak merasakan, maka dia tidak bersyukur. Itu masalahnya. Demikian juga kita itu sekedar sampel aja Rasulullah sebutkan. Padahal nikmat yang kita rasakan sangat banyak. Makanya Rasulullah mengatakan, "Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, walahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Siapa yang pagi hari aman di rumahnya, tidak ada rasa takut, kemudian tubuhnya sehat, kemudian ada makanan hari itu, maka seakan-akan dunia telah didatangkan baginya. Karena ini menunjukkan aman itu kenikmatan, kesehatan kenikmatan, makanan tersedia juga kenikmatan. Namun sering dilupakan oleh manusia. Kita aman, kita nggak merasakan nikmat aman. Beda dengan orang-orang yang di luar negeri yang sana terjadi sering perang, mereka tahu nikmat aman itu luar biasa. Kita tidak merasakan nikmat nikmat sehat yang kita rasakan. Hanya orang sakit yang tahu bagaimana nikmat kesehatan. Makanya dikatakan sehat adalah mahkota yang dipakai oleh orang sehat, namun tidak bisa melihat mahkota tersebut kecuali orang sakit. Kalau dia sehat, dia lupa. Nah, inilah kebiasaan manusia yang tidak mengagungkan nikmat Allah sehingga kurang bersyukur. Sebagian wanita tidak mensyukuri punya nikmat suami. Udah punya nikmat suami, diomelin tiap hari. Pada sana banyak wanita tidak punya suami yang nangis-nangis pengen punya apa? Suami. Dia udah punya suami, dia omelin tiap hari. Dia tidak tahu nikmat syukur punya apa? Suami. Seorang suami juga, laki juga bersyukur punya nikmat istri. Di sana banyak laki yang jomblo, yang ngelamar ditolak-tolak melulu. Ini ada wanita ditipu sama dia, akhirnya nerima lamarannya. Setelah itu dia zolimi, setelah itu dia
Artinya banyak sekali kenikmatan yang kita rasakan namun tidak kita hadirkan. Sehingga kita tidak bersyukur. Lihatlah, ini nikmat sederhana. Maksudnya ada bayangan, naungan yang di pagi hari sangat memanjang. Kemudian Allah kurangi sedikit demi apa? Sedikit. Siapa yang merenungkan hal itu? Allah suruh kita renungkan. Padahal ini suatu mungkin kita tidak anggap nikmat. Benar enggak? Kita anggap sebagai fenomena alam. Apa yang perlu kita renungkan? Apa namanya? Naungan, kemudian pendek sedikit-sedikit, matahari mulai terik. Kita nggak pikirin, sama sekali kita nggak pikirin. Kalau kita nggak baca ayat ini, kita nggak bakalan mikirin kenikmatan tersebut. Ternyata ini adalah kenikmatan fenomena alam. Inilah kenikmatan. Makanya Allah mengatakan, alam taro ila rabbika. Tidakkah kau lihat bagaimana Rabbmu kaifa madda dhilla, bagaimana Tuhanmu memperpanjang dan mendekkan bayangan. Walau sya'a la ja'alahu sakina. Kalau berkehendak Allah jadikan menetap, tidak bergerak. Begitu saja bayangan. Kalau bayangan tidak berubah, maka tidak bisa beraktivitas. Artinya matahari berhenti, tidak beraktivitas. Thumma ja'alna syamsa alaihi dalila. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang tersebut. Yaitu bayang tersebut menunjukkan ada matahari di balik bayang-bayangan tersebut. Kalau nggak ada matahari, maka nggak ada apa? Bayangan. Ketika matahari semakin meninggi, maka bayangan tersebut semakin apa? Memendek. Itu bayangan tersebut terkait dengan adanya matahari. Makanya Allah berpindah dari domir gaib, yaitu kata ganti orang ketiga, menjadi domir mutakallim, itu kata ganti orang pertama. Allah mengatakan, alam taro ila rabbika kaifa madda dhilla. Tidakkah engkau melihat kepada Rabbmu bagaimana Allah memanjangkan bayangan, walau sya'a la ja'alahu sakina. Kalau Allah berkehendak, Allah menjadikan bayangan tersebut berhenti. Thumma ja'alna, kemudian kami jadikan, dari tadinya dia menjadi kami, untuk menunjukkan bahwasanya ini nikmat luar biasa yang mungkin kalian tidak rasakan, nikmat yang kami berikan kepada kalian. Maka di situ ada namanya iltifat kalau dalam ilmu tafsir, berubah dari kata ganti orang ketiga, yaitu huwa, dia, tidak komplit bagaimana Rabbmu, bagaimana dia begini. Kemudian kami, setelah itu Allah mengatakan kami, dari dia menjadi kami, perpindahan dari kata ganti orang ketiga menjadi kata ganti yang pertama, untuk ada keperluan, yaitu bahwa ini nikmat yang kami anugerahkan kepada kalian, sehingga lebih mengena pada orang yang membaca ayat ini. Tsumma ja'alna syamsa alaihi dalila. Dan di balik ini banyak faedah. Bagaimana Allah, kata Allah setelah itu, tsumma qabatnahu ilaina qabdan yasira. Kemudian kami menarik bayangan tersebut sedikit demi sedikit. Semua ini yang kelola Allah Subhanahu wa taala. Fenomena alam ini yang kelola siapa? Allah. Yang menjalankan matahari, berembulan siapa? Allah. Yang mengatur langit dan bumi adalah Allah, ya. Wa kullun fi falaki yasbahun. Kata Allah, demikianlah masing-masing berjalan di orbitnya. Matahari ada orbitnya, rembulan ada orbitnya, planet ada orbitnya, bumi ada orbitnya. Kullun fi falakin yasbahun. Semua berjalan di orbitnya. Sebenarnya kalau kita lihat di alam angkasa ini seperti ada jalur-jalur, ada rel-rel buat masing-masing benda-benda langit tersebut. Cuma kita tidak lihat. Allah mengatakan masing-masing berjalan. Ini semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah di balik adanya perubahan sedikit demi sedikit, bayangan yang panjang jadi pendek sedikit demi sedikit, untuk mengingatkan banyak hal, ya. Di antaranya demikianlah manusia Allah ciptakan dari dia kecil, kemudian dari tidak ada, kemudian membesar, kemudian lama-lama juga akan sirna. Sebagaimana bayangan tersebut tadinya tidak ada, kemudian matahari muncul, maka muncullah bayangan, karena bayangan tidak muncul kecuali ada matahari di ujung, maka bayangan panjang, kemudian matahari semakin naik, bayangan semakin pendek. Dari tidak ada, kemudian lama-lama sirna sedikit demi sedikit. Dan demikianlah semua perkara dunia. Dari muncul, kemudian akan sirna. Demikian juga kita manusia, dari tadinya tidak ada, kemudian menjadi kuat, kemudian melemah, lama-lama sirna. Sedikit demi sedikit. Demikian juga Allah menjadikan perubahan bayangan tersebut sedikit demi sedikit, tidak secara langsung, demi kemaslahatan manusia. Kalau enggak akan kaget, tidak bisa adaptasi. Maka suhu udara bisa berubah dengan tiba-tiba dan manusia sulit untuk beradaptasi. Maka ketika pelan-pelan seperti natural, tapi bukan natural, tapi sebenarnya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bilang natural itu tidak diatur, natural itu diatur, tapi secara perlahan-lahan sehingga manusia bisa beradaptasi.
Maka semua perlu ada tahapan-tahapan. Ya. Sampai ketika ada tahapan-tahapan pun Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Allah bisa menciptakan dalam sekejap, tapi Allah senang dibuat dengan tahapan. Pernah mengatakan kenapa dibuat tahapan padahal tinggal kun fayakun. Ada yang mengatakan karena malaikat biar melihat bagaimana kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tiba-tiba langit dan bumi ada, mungkin malaikat tidak melihat bagaimana proses yang sangat dahsyat tersebut. Maka semuanya ada tahapan. Sedikit demi sedikit bayangan tersebut mulai menghilang. Demikian juga ini terkait dengan ayat-ayat sebelumnya yang dimana orang-orang kafir ketika memprotes mereka berkata wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Seandainya Al-Qur'an diturunkan secara sekaligus. Kata Allah, kadzalika linutsabbita bi fuadaka wa rattalnahu tartila. Demikianlah kami turunkan secara perlahan-lahan Al-Qur'an, ya. Di antaranya untuk mengkokohkan hatimu, wa rattalnahu tartilan, kami turun secara teratur. Kalau Al-Qur'an turun sekaligus, maka tidak ada kurang bimbingan kepada Nabi. Tapi kalau turun sedikit demi sedikit, ada ayat turun, kisah-kisah Nabi terdahulu, Rasulullah diajarin oleh Allah sedikit demi sedikit, maka ini semakin memperkokoh hati manusia. Jadi Allah suka secara teratur sedikit demi sedikit. Maka demikian pula ini isyarat tentang hal tersebut. Seperti contohnya kalian bisa lihat bagaimana bayangan yang berkurang sedikit demi sedikit, bertahap. Sebagaimana Al-Quran kami turunkan secara bertahap. Karena di balik tahapan-tahapan tersebut ada masalah yang Allah inginkan. Sampai Allah menciptakan langit dan bumi pun secara bertahap, tidak langsung sekaligus. Allah ingin ciptakan kita kalau tanpa tahapan juga bisa, seperti Nabi Adam alaihissalam. Tapi Allah ciptakan kita dengan tahapan. Mama ketemu bapak duluan. Ketemu akhirnya nikah, ada macam-macam. Kalau tiba-tiba muncul, maka ada masalah-masalah di balik tahapan tersebut. Maka Allah mengatakan, "Tsumma qabatnahu ilaina qabdan yasira." Maka kami kurangi, kami genggam atau kami cabut bayangan tersebut sedikit demi sedikit. Setelah itu Allah sebutkan nikmat yang lain, dan juga termasuk rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Dialah yang berhak untuk disembah, yang ngatur bayangan, yang ngatur matahari, Allah Subhanahu wa taala. Sembahan kalian mana yang bisa ngatur itu semua? Untuk ngatur diri sendiri pun tidak mampu, apalagi mengatur alam semesta. Ini baru di dunia, belum di hari kiamat kelak. Siapa yang mengatur alam semesta? Allah. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala ma yusyrikun." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal hari kiamat bumi dalam genggaman Allah. Langit dilipat dengan tangan Allah. Yang bisa seperti itulah yang disembah. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah atas kesyirikan, yang atas sekutu-sekutu yang mereka berikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disembah makhluk, tidak bisa apa-apa. Enggak bisa apa-apa kemudian disembah. Ya, makhluk, wali, nabi, enggak bisa apa-apa. Apa yang diatur? Enggak bisa ngatur apa-apa. Enggak bisa ngatur apa-apa. Ya, jin bisa ngatur apa? Enggak bisa ngatur apa. Paling cuma bisa buat anu aja, apa? Santet orang doang ya. Ngatur alam semesta enggak bisa. Apa disembah? Enggak bisa. Yang berhak disembah yang ngatur alam semesta. Dialah yang mengatur alam semesta, Allah Subhanahu wa taala, ketika di dunia, demikian juga apalagi di alam akhirat. Siapa yang membangkitkan manusia, siapa yang mengumpulkan manusia di padang mahsyar, siapa yang mengsidang, siapa yang menghisab, siapa yang memizan, siapa yang suruh lewat sirat, siapa yang menyiapkan siratnya, siapa yang menyiapkan surganya, siapa yang menyiapkan, itu yang berhak disembah. Bukan wali-wali disembah, bukan nabi diibadahi, didoa-doain, minta-mintain, dinangis-tangisin, diharap-harapin. Bukan. Yang mengatur alam semesta inilah yang disembah. Makanya ketika Rasulullah meninggal dunia, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Mau disembah dia mati. "Man kana ya'budullah," siapa yang menyembah Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Allah Maha hidup dan tidak bakalan mati. Itu yang berhak. Yang berhak disembah adalah yang mengatakan wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Tidak susah bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi. Itu yang berhak disembah. Jangan jaga langit, jaga rumah aja susah kita. Jaga listrik kalau nggak punya uang mati. Mau jaga apa? Kita manusia apa yang mau disembah? Dia bisa jaga apa?
Kemudian datang seorang mengatakan, ada wali di kampung kita, dia yang jaga kenyamanan kota ini. Omong kosong. Mana wali jaga keamanan kota? Tidak ada. Jaga dirinya dia nggak bisa. Waktu sakit dia mati-mati. Mau ke rumah sakit pun tetap mati. Terus bagaimana mau disembah? Siapa yang mengatur bayangan tadi? Kelihatannya sepele, tapi ini bayangan terjadi dengan proses alam yang luar biasa. Ada matahari di balik itu. Benar atau tidak? Matahari bergerak pelan-pelan, terjadi naik, maka bayangan mulai sedikit demi sedikit. Kemudian bertahap, tidak langsung loncat mataharinya. Kalau langsung tiba-tiba panas. Bertahap ini pun siapa yang bisa bikin? Allah Subhanahu wa taala dengan begitu detailnya, dengan perhitungan begitu detailnya. Masing-masing berjalan di orbitnya sesuai dengan waktunya. Matahari enggak terlambat, enggak kemudian loncat duluan. Benar atau tidak? Makanya setiap itu ada aturannya, maka manusia dibuat bisa menghitung hari, menghitung bulan, menghitung tahun. Karena semua berjalan dengan orbit yang telah Allah tentukan. Allah ajak kita renungkan akan hal ini. Subhanallah. Bahwasanya dia yang berhak disembah, bukan yang lainnya. Setelah Allah sebutkan tentang nikmat bayangan pergerakan matahari, bagaimana Allah kurangi bayangan sedikit demi sedikit. Allah menyebutkan nikmat yang lain, wa huwa alladzi ja'ala lakumul laila libasa, dan dialah yang telah menjadikan malam bagi pakaian bagi kalian. Yaitu dengan malam kalian bisa membuka pakaian kalian, bisa kalian gelap sehingga tertutup, tidak terlihat oleh orang. Dalam kegelapan tersebut kalian bisa mendatangi istri kalian, kalian bisa beristirahat tanpa ada cahaya sama sekali, kalian bisa tidur lelap, tidak ada yang mengintip kalian karena dalam kondisi apa? Gelap. Dikatakan pakaian seperti meliputi kalian, di mana kegelapan malam meliputi kalian. Ini nikmat luar biasa. Wan nauma subata, dan Allah menjadikan tidur sebagai istirahat. Subata ada yang mengatakan makna bahasa dari al-qata, yaitu memutuskan. Maksudnya dengan tidur memutuskan aktivitas kalian. Yang tadi kalian aktivitas kerja kalian tidur, maka kalian istirahat untuk bisa aktivitas di hari berikutnya. Dan satu nikmat luar biasa, nikmat tidur. Kalau orang nggak bisa tidur, susah dia. Benar atau tidak? Banyak orang mati tidak tidur. Seperti kita di luar negeri, ada orang kerja tidak tidur, tahu-tahu mati. Di malam teman saya juga ngobrol, ada orang suruh kerja di lapangan, disuruh tugas tidak tidur atau mati, saking capek karena organ tubuh butuh istirahat. Ketika tidak istirahat maka bisa mati. Tidak tidur berhari-hari bisa mati. Dan ini terjadi banyak di luar negeri, saking semangat kerja lupa tidur akhirnya mati. Sampai ada lomba tidak tidur. Ada yang bertahan berapa hari, habis itu dia sakit parah, habis itu terkena banyak penyakit, dia memecahkan rekor kegoblokan dunia. Tidak tidur sekian hari, akhirnya dia sakit. Nggak bisa. Makanya nikmat tidur itu nikmat luar biasa. Banyak orang kaya nggak bisa tidur, benar atau tidak? Kita di pengajian bisa tidur. Khutbah Jumat bisa tidur. Cepat baca Quran bisa tidur. Tidur luar biasa. Ada orang mau tidur, pergi khutbah Jumat. Nanti padahal khotibnya teriak-teriak, dia bisa tidur. Langsung hilang. Tidur itu nikmat luar biasa. Sering kita lupakan. Seakan-akan itu bukan nikmat. Itu nikmat. Allah ingatkan. Walladzi ja'ala lakumul laila libasa. Allah menjadikan malam sebagai pakaian bagi kalian. Itu menutupi tubuh kalian. Seakan-akan kalian meskipun buka aurat tetap tertutupi. Wan nauma subata. Menjadikan tidur menjadi pemutus kegiatan aktivitas kalian. Sehingga kalian bisa istirahat. Orang kalau kurang tidur juga bahaya. Kolesterol naik, aktivitas organ tubuhnya tidak normal. Kolesterol bisa naik, darah tinggi bisa naik. Ya. Gula, kenapa? Karena kurang istirahat. Ibarat mesin nyala terus nggak bisa lah. Mau sekuat apapun, mau sejago apapun, mesin nggak pernah berhenti juga tewas. Tepar dan tewas kemudian. Kasihan kalau orang nggak bisa terus minum obat ini, minum obat anu. Kasihan. Makanya terkadang orang punya uang banyak nggak bisa tidur. Yang nggak punya uang tidurnya cepat. Yang punya uang banyak dia banyak mikir, perusahaan ini dolar naik, terus perusahaan ini banyak pajak, dia pikir pusing. Akhirnya nggak bisa tidur. Yang nggak punya pajak nggak udah tidur. Bola subhanallah. Tidur kadang pakai batu bukan pakai bantal bisa tidur. Subhanallah ya. Nikmat luar biasa. Ja'alan nauma subata. Ini kenikmatan yang luar biasa, malam bisa buat tidur.
Wa ja'alan nahara nusyura, dan Allah menjadikan siang hari sebagai nusyur, tempat orang nusyur itu seperti bangkit dari kematian, yaitu bangun tidur kemudian aktivitas. Siang hari kerja, aktivitas, menjalani kehidupan normal. Ini siapa yang mendesain seperti ini? Ada siang, ada malam. Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendesain tubuh kita cocok seperti itu sehingga butuh istirahat? Allah Subhanahu wa taala. Ini ada Tuhan yang berhak disembah, Tuhan yang seperti itu, yang desain alam semesta cocok dengan kondisi tubuh kita. Matahari cahayanya sekian, oksigennya sekian. Di planet-planet lain juga ada oksigen, tapi kadar oksigen terlalu tinggi sehingga mudah terjadi kebakaran. Tidak seperti di dunia. Dunia ini, bumi ini, oksigennya cukup untuk kita manusia. Sehingga itu pertanyaan, apakah mungkin seorang hidup di planet lain? Secara sains agak susah karena kandungan udara tidak seperti dia ada di bumi. Bumi ini sudah disiapin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Wa ja'alan nahara nusyura, dan menjadikan siang hari sebagai tempat untuk bangkit, bekerja, bertebaran, mencari nafkah, kegiatan, aktivitas dan lain-lain. Setelah itu Allah berfirman, wa huwa alladhi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih. Dan tentunya ini tadi juga isyarat tentang adanya hari kebangkitan. Manusia akan mati dan akan dibangkitkan kembali. Makanya kalau kita bangun tidur kita mengatakan apa doanya? Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati, dan kita akan dikumpulkan kembali kepada Allah, yaitu hari kiamat. Jadi tidur, bangun mengingatkan kita akan hari kebangkitan. Ada saatnya kita tidur dengan tidur yang berbeda dan dibangkitkan dengan bangkit yang berbeda. Ada saatnya seperti itu. Betapa banyak orang tidur ternyata tidur terakhirnya tidak bangun lagi. Dia akan bangun nanti pada hari kiamat. Allahu Akbar. Dan ada kawan punya teman orang sangat kaya raya meninggal. Udah makannya makan sehat, rebusan-rebusan. Tidak ada sakit sama sekali, tidak pernah mengeluh dengan keluhan apapun, tahu-tahu tidur enggak bangun lagi. Orang bilang apa? Keserangan jantung. Padahal malaikat maut cabut nyawanya. Kalau malaikat cabut nyawanya, jantungnya berhenti atau tidak? Nah, dalam istilah kita serangan apa? Jantung. Padahal tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Ya waktunya mati. Mau olahragawan, mau jaga kesehatan, mau apapun, kalau waktunya mati. Maka tidur dan bangun mengingatkan kita akan ada suatu tidur yang berbeda dan akan ada bangun yang berbeda. Ya, makanya Nabi SAW selalu ingat akan hal tersebut. Nabi ketika mau tidur, Rasulullah berdoa, in amsaktaha faghfir laha, in arsaltaha fahfadh bima tahfadhu bi ibadika shalihin. Ya Allah, aku tidur, Engkau memegang nyawaku. Jika Kau tahan nyawaku, aku tidak bangun lagi, maka ampunilah nyawaku tersebut. Jika Kau lepaskan kembali agar aku bangun, maka jagalah nyawaku sebagaimana Kau menjaga orang-orang yang saleh. Sehingga setiap tidur kita ingat kematian. Itu subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'u. In amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka shalihin. Ya Allah, dengan Engkaulah aku bisa meletakkan lambungku. Ya, gara-gara Allah kita bisa tidur. Wa bika arfa'u, dengan sebab Engkaulah aku juga bisa bangkit, bisa bangun. Yang menidurkan siapa? Allah. Yang membangkitkan juga siapa? Allah yang bangunkan. In amsakta nafsi, kalau saya tidur Kau tahan jiwaku, tidak Kau kembalikan, faghfirlah, ampunilah aku. Itu mati, selesai. Bangkit lagi nanti hari kiamat. Wa in arsaltaha, kalau Kau lepaskan kembali nyawaku untuk aku bangun lagi, fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka shalihin, maka jagalah nyawaku, ruhku, sebagaimana Kau menjaga orang-orang saleh. Setiap mau tidur Rasulullah ingat dengan kematian. Kita pun setiap bangun tidur kita ingat tadi, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah mati, karena tidur adalah akhul maut. An-naumu akhul maut. Kata Nabi, tidur adalah saudara kematian. Itu tidur mati kecil. Dan kita yang telah membangkit kami, dan ilaihin nusyur, dan kepada Allah kami akan kembali, dibangkitkan kembali pada hari kiamat kelak. Maka ini semua kegiatan keseharian mengingatkan kita akan namanya hari kiamat. Taib, ayat berikutnya kata Allah, wa huwa alladhi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih. Dan dialah Allah yang telah mengirim angin bushran sebagai kabar gembira baina yaday rahmatih, sebelum datangnya hujan. Baina itu masih di depan datangnya hujan. Rahmati maksudnya hujan Allah Subhanahu wa taala. Allah menamakan hujan dengan rahmatnya karena adalah
athari rahmatillah, yaitu dampak dari rahmat Allah, Allah turunkan hujan. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Tapi Allah menyebutkan di antara rububiyah Allah bahwasanya hanya Dia yang berhak untuk disembah. Dialah yang mengatur angin. Wa huwallazi yursilur riyah. Tentunya kalau kita bicara secara sains, angin terjadi karena ada pertemuan hawa yang berbeda, derajat beda sehingga kemudian terjadi gerakan udara macam-macam. Tapi yang mengirim angin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Satu dunia kalau bikin angin enggak bakalan bisa. Orang sudah kumpul bikin angin enggak bisa. Yang bisa bikin angin cuma siapa? Allah. Angin berhembus, angin dingin, angin panas, angin kencang, angin sepoi-sepoi. Allah yang bikin angin tersebut. Sampai Allah kirimkan angin untuk menghabisi kaum Ad. Subhanallah. Angin yang sangat dahsyat. Kaum Ad yang begitu sombong dengan tubuh yang sangat kuat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa zadakum fil khalqi basta." Ya. Allah menambahkan tubuh kalian yang besar, kaum Ad, lebih besar daripada kaum Nabi Nuh. Mereka sombong dengan kekuatan mereka, ya Allah cuma kirim angin, hancurkan mereka. Ya. Angin. Allah bukan kirim besi, bukan kirim api untuk membakar mereka. Angin. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husma. Mereka diangkat angin kemudian berterbangan di udara selama 7 siang 8 malam. Angin luar biasa. Dan betapa banyak angin menghancurkan kalau Allah ingin mengirimkan angin untuk menghancurkan. Oleh karenanya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah masalah angin. Angin tersebut ada fungsinya, yaitu mengumpulkan awan, menggiring awan ke arah yang Allah ingin turunkan hujan tersebut. Busyran baina yaday rahmati. Kalau sudah ada awan digiring oleh angin, ya, maka itu tanda kabar gembira akan turun apa? Hujan. Ya. Dalam ayat yang lain, hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihil ma' fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun, dalam surat Al-A'raf. Angin kami kirim, kemudian ketika dia sudah mengangkut awan, suqnahu li baladin mayyit, kami kirim angin tersebut ke negeri-negeri yang tandus. Fa anzalna bihil ma', maka dengan awan tersebut kami turunkan apa? Hujan. Fa akhrajna bihi min kulli thamarat, maka dengan air hujan tersebut kami tumbuhkan tumbuhan. Kadzalika nukhrijul mauta, demikianlah cara kami untuk menghidupkan yang mati, la'allakum tadhakkarun, agar kalian mengambil pelajaran. Proses alam semesta ini mengingatkan akan ada proses di hari akhirat. Itu manusia yang mati, kemudian Allah turunkan hujan, kemudian tumbuh lagi mereka, kemudian mereka bangkit pada hari kiamat kelak. Tapi yang ngatur awan, ngatur angin Allah Subhanahu wa taala. Yang ngatur awan siapa? Allah. Makanya dalam satu hadis ketika Allah mengatakan kepada malaikat, bawa awan tersebut ke kebun si fulan. Ada orang muslim dengar deh, kok ada suara awan disuruh giring ke kebun fulan. Maka dia cari kebun tersebut. Setelah itu turunlah hujan di kebun si fulan tersebut. Maka orang ini bertanya, kamu fulan bin fulan? Iya, kok kau tahu namaku? Saya dengar tadi ada perintah kepada malaikat untuk menggiring awan ke kebun fulan bin fulan. Ternyata kamu orangnya. Maksudnya yang ngatur awan siapa? Allah. Untuk menurunkan hujan, enggak turun hujan. Maka apa yang kau lakukan sampai Allah kirim awan mengairi kebunmu? Dia mengatakan, karena kalau saya dapat hasil, sepertiga saya sedekahkan. Subhanallah. Sepertiga buat kebutuhan, sepertiga untuk dikelola kembali. Subhanallah, gara-gara dia melakukan amal soleh, Allah giring awan ke situ. Allah yang mengatur hujan tersebut, hujan rahmat atau hujan azab. Makanya kaum Nabi Nuh, di zaman Nabi Nuh terjadi kemarau. Maka Nabi Nuh iming-iming kalau kalian beristighfar, Allah turunkan hujan rahmat. Faqul tastaghfir rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Beristighfarlah, sungguhnya Allah Maha Pengampun, Allah akan kirimkan hujan yang berkah. Kalau sudah turun midrar wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al anhara. Kalau sudah turun hujan, Allah akan keluarkan sungai-sungai, Allah akan tumbuhkan kebun-kebun. Kalau kalian beristighfar, kaum Nabi Nuh beristighfar atau tidak? Tidak. Allah tak turunkan hujan? Iya, tapi hujan azab. Fa fatahna sama fatah abwaab as-sama' bima'in muhammir, kami bukakan pintu-pintu langit, turun hujan sangat deras. Wa fajjarnal arda uyunan, kami keluarkan air dari bumi. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir, sehingga bertemulah air bumi dengan air langit, kemudian menenggelamkan mereka. Jadi yang menggiring angin adalah Allah. Yang menggiring awan siapa?
Allah. Yang mengatur kadarnya juga Allah. Wa anzalna minas min apa minas biqadarin fa anzalna ya kami apa ma'an biqadarin. Kami kata Allah kami turunkan air hujan dengan kadar yang sudah Allah tentukan. Jadi semuanya yang atur Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan busyram baina yaday rahmati sebagai tanda akan turunnya hujan. Maka ini dijadikan dalil bahwasanya ilmu tentang turunnya hujan adalah ilmu yang bisa dipelajari dengan pergerakan apa? Angin. Karena Allah bilang di situ, demikianlah kami mengirim angin sebagai tanda turunnya apa? Hujan. Makanya ilmu tentang perakiraan cuaca bukan ilmu gaib. Karena memang ada bisa dipelajari. Makanya Allah mengatakan, kami kirimkan angin sebagai tanda turun hujan. Jadi kalau pergerakan angin, oh mungkin di sini hujan. Karena angin akan berhembus. Perkiraan semuanya. Biasanya begini, biasanya kalau begini hujan. Meskipun terkadang perkiraan juga salah ya. Tapi namanya perakiraan cuaca. Mungkin saja karena kebiasaan alam yang bisa dipelajari setiap tahunnya. Terkadang meleset, tapi bisa dipelajari. Sebagaimana bisa dipelajari hari, mingguan, bulan, tahun, dan seterusnya. Taib. Kata Allah, baina yaday rahmatih, kami kirim angin sebelum turunnya hujan. Dan hujan Allah sebut dengan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. HP-nya tolong dia, mati. Siapa HP bunyi? Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Ini dalil bahwasanya air yang turun dari langit, tahur dia wazannya salah bahasa faul. Tahur maksudnya sangat suci, karena tahir artinya suci. Tapi kalau tahur itu sighah mubalaghah maknanya sangat suci. Oleh karenanya air hujan biasanya bersih. Tidak ada kotoran sama sekali biasanya. Sehingga ketika dia sangat suci, dia sangat mudah untuk menumbuhkan tumbuhan. Seandainya air hujan tersebut ternyata mengandung mikroba, mengandung macam-macam, maka sulit untuk menumbuhkan tumbuhan. Maka air hujan tersebut biasanya bersih. Kecuali ketika turun ternyata mengenai asap-asap yang mengandung apa? Kotoran. Asalnya air hujan tersebut bersih. Kemudian sekarang saya dengar ada air hujan mengandung plastik. Kadar plastik karena awannya mengandung apa? Plastik. Mungkin turunnya atau saya nggak tahu Allah alam ya. Tapi intinya air tersebut suci dan mensucikan. Sangat suci, tahur sangat suci sehingga dia berfungsi untuk menumbuhkan tumbuhan yang sudah tandus bisa, bumi yang tandus bisa tumbuh. Ini salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini para ulama berpendapat dalam buku fikih, semua air yang turun dari hujan dari langit, maka air tersebut bisa untuk suci dan mensucikan, bisa untuk menghilangkan najis karena tahur maknanya suci dan mensucikan. Air di langit turun jadi apa saja? Jadi air laut, benar enggak? Jadi air sungai, benar atau tidak? Jadi mata air, benar atau tidak? Air kolam, benar atau tidak? Maka semua air ini disebut namanya dengan ma'un mutlak. Air mutlak yaitu air yang suci dan mensucikan. Maka hukum air laut, air sungai, air danau, air kolam, asalnya bisa digunakan untuk bersuci, untuk mandi, untuk wudu, boleh. Kecuali air tersebut menjadi air muqayyad, sudah berubah. Misalnya dikatakan air teh, ini bukan lagi air mutlak. Misalnya air sirup, bukan lagi air mutlak. Selama air tersebut masih disebut air secara nama asalnya, maka ini adalah suci dan mensucikan karena semua air ini bersumber dari hujan. Yang turun ke bumi kemudian menjadi berbagai macam mata air. Allah berfirman, "Linuhyiya bihi baldatan maita." Kami turunkan air yang suci mensucikan tersebut untuk menghidupkan dengan air tersebut baldatan maita, yaitu bumi yang sudah tandus, bumi yang sudah mati. Wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Dan kami menggunakan air tersebut untuk memberi minum atas yang kami ciptakan, yaitu berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak. Banyak manusia minum dengan air hujan secara langsung. Baik. Ini dalil bantahan terhadap orang ahlul bidah yang mengatakan Allah berbuat tanpa tujuan. Mereka terpengaruh dengan orang-orang filsafat Yunani yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu tidak boleh punya tujuan. Karena kalau Tuhan punya tujuan, berarti Tuhan tersebut tidak sempurna. Karena dia baru sempurna kalau sudah mencapai tujuannya. Oleh karenanya Tuhan tidak boleh punya tujuan. Ini benar-benar punya logika berfikir. Ini adalah pernyataan dari Aristoteles, Plato, dan Plotinus. Kemudian diadopsi oleh Ibnu Sina dan Farabi. Kemudian diadopsi oleh sebagian ahlul bidah zaman sekarang. Sehingga mereka mengatakan Allah tidak boleh punya tujuan. Karena kalau Allah punya tujuan, Allah tidak sempurna. Tuhan tidak sempurna. Maka Tuhan tidak boleh tujuan, Tuhan tidak punya hikmah.
Sehingga terus Allah melakukan tanpa ada hikmah, tanpa ada tujuan, sekedar melakukan apa yang dia lakukan tanpa ada tujuan sama sekali. Dan ini aneh. Justru Tuhan yang sempurna, Tuhan yang melakukan dengan apa tuh? Tujuan. Afa hasibutum annama khalaqnakum abatha. Apa kalian menyangka kalian diciptakan sia-sia tanpa tujuan? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, kau tidak menciptakan semua secara batil, hanya main-main. Pasti ada tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di antara ini, kami gerakkan hujan, kami turunkan linuhyiya bihi, agar kami tumbuhkan dengan air hujan tersebut baldatan maita, tanah yang tandus bisa tumbuh lagi itu tumbuhan. Dan manfaat berikutnya, wa nusqiyahu mimma khalaqana an'aman wa anasiya katsira. Dengan air hujan tersebut kami bisa beri minum kepada hewan ternak dan juga kepada banyak manusia. Ini di antara tujuan utama dari air hujan. Tentu banyak tujuan yang lain seperti untuk bersuci, untuk yang lain. Tetapi ini di antara tujuan utama yang terkait dengan kehidupan. Kehidupan butuh tumbuhan. Dengan air hujan tumbuhan. Jadi Allah punya tujuan. Tidak ada perbuatan Allah kecuali Allah punya tujuan. Maka Allah disebut dengan Al-Hakim, yang maha bijak. Pasti ada tujuan. Kalau kita bilang Allah berbuat tanpa tujuan, kita menyamakan Allah seperti orang gila, berbuat tanpa tujuan. Atau seperti orang linglung yang bergerak tanpa tujuan. Allah maha punya tujuan. Makanya disebut Al-Hakim. Al-Hakim itu maha hikmah. Namanya hikmah itu pasti punya apa? Tujuan. Tidak seperti Ahlul Bidah yang nufatul hikmah, yang menolak hikmat Allah karena terpengaruh dengan pemikiran Plato, Aristoteles, dan Plotinus, filsuf Yunani, yang punya kriteria Tuhan sendiri. Mereka bilang Tuhan syaratnya begini, yang saya sudah jelaskan panjang lebar dalam buku saya, sifat-sifat Allah antara falasifah, ahlul kalam, dan ahlus sunnah wal jamaah. Baik. Di sini Allah sebutkan dengan air hujan tersebut menjadi bahan minuman bagi an'aman, yaitu bagi hewan ternak. An'am itu tentu hewan banyak, di antaranya hewan ternak. Disebut hewan ternak khusus karena itu yang digunakan oleh manusia, kambing, sapi, dan onta. Hewan semua juga minum dari air hujan. Tapi Allah sebutkan secara khusus ini terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari. Wa anasiya katsira, anasi ya, jamak dari insi. Ya, di situ bukan ya nisbah, tapi insi, yaitu sama seperti ins manusia. Ins dari kalimat ins, ada yang mengatakan lawan dari tawahhush, yaitu makhluk yang sosial, tidak sendirian, tapi dia perlu interaksi. Jamaknya anasi. Kathiran seperti kursi jadi karosi. Seperti apa? Kursi jadi apa? Karosi. Insi jadi anasi. Kathira dan banyak manusia. Yaitu tidak semua orang minum dengan tada hujan. Ada orang dengan air sungai. Ada yang minum dengan air sumur. Ada yang minum dengan tada hujan. Tada hujan ya. Manusia. Makanya tidak semuanya dengan air hujan. Ada yang dengan air bor, ada yang meskipun semuanya adalah dampak dari air hujan. Tapi ada yang minum dari air hujan langsung, dia tada hujan dia minum. Apalagi zaman dahulu, mereka tada hujan minum, tampung minum, selesai. Ada yang harus menggali, ada yang harus menggali sumur atau sungai dia minum. Apalagi zaman dulu sungai sangat bersih, bisa langsung dibuat apa? Minum. Sekarang susah ya. Ya. Tapi ini di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagaimana proses hujan ya. Subhanallah. Ini merupakan dalil bahwasanya air kalau ternajisi kemudian disuling, boleh enggak dipakai lagi bersuci? Ada air comberan, kemudian kita suling. Jadi air sulingan. Boleh enggak diminum? Siapa yang mau minum? Tapi boleh diminum. Boleh enggak untuk bersuci? Wudu? Boleh. Dan ini difatwakan oleh sebagian ulama. Kenapa? Karena sebenarnya air hujan itu air sulingan, benar atau tidak? Air hujan kan berasal dari air darat. Kemudian dia menguap, tetapi najis tertinggal, kotoran tertinggal yang mengalir, yang H2O naik bersih. Kemudian dikumpul oleh awan, kemudian turun. Paham? Jadi sebenarnya dia proses sulingan alami. Nah, kalau ada orang ambil air comberan kemudian disuling secara dengan teknologi, sama sebenarnya dengan sulingan apa? Alami. Maka yang benar bahwasanya air ternajisi jika sudah hilang najisnya, maka otomatis boleh dipakailah lagi. Dan ini salah satu kaidah fikih yang penting, bahwasanya jika sifat kenajisan sudah hilang, apakah dengan proses meskipun tanpa niat, kalau najis tersebut hilang, maka hilanglah sifat kenajisannya. Seperti seorang misalnya kasurnya kena najis, kemudian dia jemur, hilang sendiri, kena angin, kena hujan, kena matahari, hilang. Sudah. Kalau najis sudah hilang, boleh dipakai lagi.
Tidak harus menghilangkan najis dengan niat. Jadi najis tidak perlu menghilangkannya dengan apa nih? Niat. Kapan najisnya hilang, maka sudah berubah fungsinya. Seperti air kalau tersulingi, hilang najisnya, maka boleh dipakai lagi untuk berwudu. Ya, air sulingan bisa. Karena sebenarnya air hujan adalah proses penyulingan secara alami. Tapi kita lanjutkan. Allah berfirman, "Walaqad sarrafnahu bainahum liyadzdakkaru." Sungguh kami telah menggilirkan hujan tersebut, yaitu sarrafna maksudnya qasamna, kami atur air hujan tersebut ke sana, kemari, di sini kemarau, di sana hujan, di sini deras. Allah atur, di sini dikasih hujan rahmat, di sini dikasih teguran, di sini kasih banjir, di sini kasih tidak banjir, di sini kasih kering, kebun sini dikasihkan supaya subur, kebun sini tandus. Siapa yang atur? Allah. Sampai Allah suruh kirim awan ke kebun si fulan. Allah atur secara detail. Karena tidak ada yang susah bagi Allah. Kullu yaumin huwa fi sya'an, setiap hari Allah kesibukan, tapi tidak seperti kita manusia yang sibuk bingung. Kalau Allah tidak bingung. Allah mengetahui seluruh alam semesta, wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu, dan Allah biasa-biasa aja. Beda kalau kita kebanyakan tahu kita pusing atau tidak? Pusing. Tahu ini tuh, ada apa? Pusing. Adapun Allah beda. Allah Maha tahu semuanya dalam satu saat dan tidak ada yang susah bagi Allah. Allah mengatur seluruh makhluknya, tidak ada yang susah bagi Allah. Allah memberi rezeki kepada seluruh makhluk dalam satu waktu, tidak susah bagi Allah. Banyak makhluk yang Allah perintahkan dalam satu waktu, tidak susah bagi Allah. Di antaranya Allah mengatur sedetail awan. Fa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ard. Kami turunkan dengan kadar air hujan tersebut. Ini kadarnya sekian, kadar untuk kebaikan. Subhanallah, kalau Allah mau Allah turunkan hujan, la ja'alnahu ujaja, kami turunkan hujan dalam kondisi asin, tapi ternyata tidak. Allah turunkan hujan dengan air tawar. Kalau Allah berkehendak, Allah menjadikan air dari bumi, tidak perlu dari hujan. Ternyata Allah bikin teknologi yang Allah ciptakan dengan turun dari atas sehingga semuanya bisa kena. Kalau Allah dari air bawah, yang di atas gunung butuh air, gimana caranya? Susah. Tapi ketika air turun dari atas, bisa kena semuanya. Allah turunkan hujan pun berupa rintik-rintik, satu butir-butir. Kalau Allah turunkan dalam bentuk satu ember, mati banyak orang. Kena, mati. Tapi Allah turunkan kecil-kecil, subhanallah. Dan air tersebut tidak bersatu di atas. Antum kalau naik mobil kan, satu-satu kan? Atau 3 gabung. Kalau gabung, kaca pecah. Siapa yang bisa ngatur sistem seperti itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kadang kita nggak renungkan, luar biasa. Luar biasa. Seperti itu. Allah turunkan hujan dari atas sehingga semuanya bisa kena. Dan sebagian ulama berdalil seperti Tahir bin Asyur, dia mengatakan ini dalil tentang mukjizat Al-Qur'an. Ini pengkabaran 1400 tahun yang lalu. Allah mengatakan laqad sarrafnahu bainahum. Kami telah mengatur hujan di antara mereka. Itu kami atur, menunjukkan bahwasanya kadar air hujan itu selalu sama, tidak berubah, cuma pengaturan yang berubah-ubah. Sana banyak, sana sedikit, sana ditahan, sana. Tapi kadarnya selalu tidak pernah berubah sepanjang tahun. Karena itulah siklus dunia. Air dunia ini dikatakan miliaran tahun begitu-begitu aja. Di bumi naik turun lagi, tidak bertambah, tidak berkurang. Karena kalau ada pertambahan akan berubah dunia ini, kalau berkurang akan terjadi perubahan. Paham maksudnya? Sehingga siklus air secara umum miliaran tahun begitu-begitu saja. Cuma tinggal yang berbeda pembagiannya. Sana kadang kering, sana kadang kebanyakan, kadang sini pas, kadang ini berkah, kadang sini adab. Tapi air kadarnya begitu-begitu saja. Karena dia adalah siklus air dunia. Dari air bumi naik turun kembali. Air bumi naik turun kembali. Air bumi naik turun kembali. Makanya Allah mengatakan, walaqad sarrafnahu bainahum. Kami telah membagi di antara mereka. Menunjukkan kadarnya sama. Cuma pembagiannya yang berbeda. Beda-beda. Ini di antaranya dimatakan mukjizat Al-Quran. Ini Allah kabarkan 14 tahun yang lalu. Menunjukkan bahwasannya yang berbeda hanyalah pembagiannya. Dia dzakaru agar mereka bisa mengambil pelajaran bagaimana kadar hujan bisa berubah-ubah, bisa berganti-ganti, bisa kering, bisa kemarau, bisa subhanallah. Bagaimana Allah kirim ke suatu ini mencukupi manusia, mencukupi hewan-hewan. Karena Allah yang mengatur alam semesta. Bahwa inilah yang mengatur hujan, inilah yang berhak untuk disembah. Makanya nggak boleh meyakini ada yang punya remote ngatur awan, nggak boleh. Remote ngatur hujan, nyala, sedikit mati. Hujannya banyak, hujannya sedikit, enggak boleh, ini syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Gimana dia mengatur dirinya enggak bisa, mengatur apa? Hujan.
Tidak boleh. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin sebagian dianggap sebagai kearifan lokal, ini syirik. Tidak semua kearifan lokal sesuai dengan Islam. Ada kearifan lokal sesuai dengan agama lain, tapi kalau bagi kita syirik. Kearifan lokal ada yang syirik, ada yang baik. Ada yang maksiat, ada yang baik. Yang baik kita pertahankan, yang maksiat tinggalkan. Kalau cocok dengan agama lain, silakan. Agama kita punya filter. Semua tradisi harus difilter dengan agama kita. Semua kearifan lokal harus difilter agama kita. Sebagai Nabi SAW diutus kepada orang Arab, Nabi memfilter kearifan lokal. Kearifan lokal yang baik dipertahankan, yang tidak baik dirubah, dimodif menjadi baik, yang tidak baik sama sekali dibuang. Paham? Maka jangan sedikit-sedikit ini kearifan lokal, kearifan lokal. Saya tegur ada orang di Mesir, guide itu udah nggak ya, kuliah dan macam-macam. Kadang-kadang kalau orang datang ke Mesir, mereka ajak nonton tari perut. Alasannya kearifan lokal. Ini nggak boleh, gue bilang ini tradisi bukan tradisi masyarakat, nggak boleh. Islam melarang, suruh orang habis umroh nonton perempuan tari perut, nggak boleh. Kamu jangan sehingga mereka melegalkan dengan mengatakan kearifan apa? Lokal, kearifan lokal versi Mesir. Saya tegur, kamu nggak boleh, haram, nggak boleh. Bilang ini nggak boleh dalam Islam. Benar kearifan lokal orang Mesir, tapi ini haram bagi Islam, nggak boleh. Tidak semua kearifan lokal boleh dalam Islam. Mungkin boleh dari tradisi lain, ya silahkan aja. Tapi untuk Islam ada filter. Ada filternya. Maka tidak ada yang mengatur hujan. Kecuali siapa? Allah. Meremot hujan, remot awan. Syirik meyakini tersebut. Ya. Yang melakukannya mengaku syirik. Apalagi yang meyakini juga ikut-ikutan apa sih? Syirik. Fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Namun kebanyakan manusia enggan untuk beriman. Sudah dijelaskan tentang bagaimana kemahabesaran Allah dalam pengaturan alam semesta, rububiyah Allah. Mereka tidak memberi, tetap aja menyembah berhala, tetap aja menyembah wali, tetap aja menyembah nabi. Percuma, padahal nabi enggak bisa ngatur apa-apa. Emang nabi bisa ngatur hujan, emang nabi bisa ngatur awan, emang nabi cuma berdoa Allah kasih. Menjaga dirinya aja enggak bisa, ya. Ketika perang Uhud Rasulullah terluka, dia enggak bisa membela dirinya. Semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, walau syi'na la ba'athna fi kulli qaryatin nadhira. Kalau kami berkehendak, kami akan utus setiap negeri ada rasul. Setiap nadhir maksudnya rasul. Kalau kami berkehendak, kami akan mengutus setiap negeri rasul. Tapi ternyata tidak. Kami hanya mengutus engkau, wahai Muhammad. Kalau kami mau, kami akan ringankan bebanmu. Setiap kampung, Indonesia ada nabinya, Malaysia ada nabinya, India ada nabinya. Tapi tidak, kami utus engkau untuk seluruh alam semesta. Sebagian di awal surah Al-Furqan, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Qur'an liyakuna lil alamin nadhira, agar hambanya tadi menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam semesta. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah untuk seluruh umat manusia. Kata Rasulullah sallallahu Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli. Aku diberi 5 keistimewaan tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya wa kanal anbiya'u qabli bu'itsu ila qaumihim khassa wa bu'itsu ila nasi kafa. Nabi-nabi sebelumnya diutus kepada kaumnya secara spesifik, adapun aku diutus seluruh umat manusia. Ya. Ini Rasulullah ilaikum jami'an. Taib. Jadi kalau Allah berkehendak, Allah akan kirim pada setiap negeri rasul. Tapi tidak. Secara banyak ahli tafsir mengatakan, kalau kami berkehendak, kami akan ringankan bebanmu, wahai Muhammad. Tapi kami tidak ringankan. Kami ingin muliakan engkau untuk menjadi rasul bagi seluruh alam semesta. Maka di zamanmu menjadi rasul cuma satu orang. Dan bukan cuma di zamanmu saja, sampai hari kiamat rasul cuma engkau saja. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, terkadang satu zaman 2-3 nabi. Benar atau tidak? Nabi Musa dan Nabi Harun satu zaman. Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya satu zaman. Dan itu hanya berlaku expire untuk zaman mereka. Adapun engkau, kalau kami berkehendak, kami ringankan bebanmu, kau untuk orang Arab saja. Tapi ternyata tidak. Kami utus engkau untuk seluruh alam semesta dan sampai hari kiamat. Oleh karenanya, ini dalil bahwasanya jika seorang kebetulan dibebani, terkondisikan untuk berjuang berat berdakwah satu kampung tidak ada dai lain, itu sebenarnya Allah memuliakan dia. Karena dia sendiri yang berdakwah di situ. Belum ada ustadz yang lain. Sebagai nabi, Allah mengatakan kalau kami berkehendak kami akan kirim banyak nabi, tapi enggak, kau saja sendiri. Maka bersabarlah, siap-siaplah dengan ujian yang berat, siap-siaplah dengan gangguan mereka, karena Allah ingin memuliakan nabi dengan beban yang berat.
dengan tugas yang berat. Ini salah satu pendapat ya. Pendapat lain, ini pendapat mayoritas ulama, mufassir, pendapat lain disebut Wahid bin Asyir mengatakan maksudnya kalau kami utus Rasul banyak pun mereka akan kafir. Ya, satu aja ya. Karena kenapa Nabi cuma Muhammad saja? Kan ada Nabi bisa juga di Taif Nabi sendiri. Sama saja. Sekarang memang sama saja. Nabi-Nabi lain pun kan tetap kafir. Percuma saya kirim Nabi satu, Nabi banyak sama saja. Seakan-akan ini tafsir berikutnya. Tapi tafsir yang lebih kuat yang pertama, itu Allah ingin memuliakan Nabi Muhammad dengan menjadikan dia Rasul yang terakhir. Dia sendiri di zamannya dan sampai hari kiamat. Sehingga bebannya berat. Makanya Allah mengatakan wala fala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira. Maka jangan ikuti keinginan orang-orang kafir. Mereka maunya begini, maunya begini, maunya begini, maunya Al-Qur'an sekaligus, jangan bertahap. Maunya setiap kampung ada nabi. Jangan ikut gubrisan mereka, jangan gubris mereka, taat kepada mereka. Wajahiduhum bihi jihadan kabira, dan berjihadlah melawan mereka dengan Al-Qur'an dengan jihad yang besar. Ayat ini dalam surat Al-Furqan turun sebelum diwajibkan jihad. Jihad diwajibkan ketika Nabi sudah di Madinah, mulai tahun 2 Hijriah, mulai wajib jihad. Sebelumnya tidak wajib jihad. Bahkan di Mekah dilarang berjihad. Tetapi disuruh untuk berdakwah, dan dakwah dengan Al-Quran, mendakwahi orang musyrikin Arab disebut dengan jihad. Dalam ayat ini Allah mengatakan, wajahidhum bihi, ay berjihadlah dengan Al-Quran untuk melawan mereka, jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Maka jihad kata para ulama ada dua. Ada jihad dengan pedang, itu pada tahun 2 Hijriah mulai jihad dengan pedang. Sebelumnya jihad dengan apa? Lisan. Maka para dai pada asalnya mereka berjihad dengan Al-Quran. Benar berjihad. Di antara bentuk jihad menjaga syariat Islam. Kalau tidak ada dakwah, syariat Islam akan rusak. Maka liberal akan masuk, LGBT akan masuk, perubahan syariat akan masuk, riba akan masuk. Bagaimana cara menjaga agar orang tidak terjerumus dalam riba? Tidak terjerumus dalam LGBT, tidak terjerumus dalam kesyirikan, tidak terkena liberal dengan dakwah atau bukan? Dakwah. Kalau nggak ada yang berdakwah, semua orang rusak. Maka dakwah adalah jihad. Jihad. Kemudian di antara jihad juga selain menjaga syariat, membantah kerusakan yang akan masuk, membantah orang-orang kafir, membantah ateis, membantah syubhat-syubhat musyrikin, butuh juga ilmu jihad. Maka para dai mereka berjihad. Maka di sini Allah menamakan orang berjuang dengan Al-Quran disebut dengan jihad. Wajahiduhum bihi, maka berjihadlah melawan mereka dengan Al-Quran, jihad dan kabira, dengan jihad yang besar. Allah namakan dengan jihad yang besar, menunjukkan bahwasanya berdakwah adalah jihad. Maka seorang berbahagia ketika digunakan oleh Allah untuk berjihad di jalannya dengan berdakwah, mendakwakan Al-Quran. Ini juga dalil bahwasanya orang yang paling benar adalah orang yang paling sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran datang penjelasannya itu Sunnah. Adapun dai-dai yang menyuruh tanpa Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan. Itu mereka tidak sedang berjihad, mereka sedang merusak Islam. Yang berbaik Islam adalah jika berdakwah dengan Al-Quran dan apa? Sunnah. Adapun jika tidak pakai Al-Quran, pakai pikiran, pakai filsafat, itu bukan Islam. Itu hanya merusak apa? Islam. Karena jihad yang benar dengan Al-Quran. Wajahiduhum bihi, jihadlah Al-Quran. Al-Quran dengan penjelasannya Sunnah Nabi SAW. Karena muncul sekarang dakwah-dakwah mata Al-Quran, pakai jangan pakai logika, pakai ini enggak benar. Kita enggak pakai. Yang kita pakai Al-Quran dan Sunnah. Maka semakin jauh dai dari Al-Quran Sunnah, dia semakin merusak Islam. Semakin dekat seorang dai kepada Al-Quran Sunnah, maka dia semakin perjuangkan Islam, dia berjihad. Tapi kita lanjutkan lagi. Masih Allah sebutkan tentang rububiyah Allah, bagaimana pengaturan alam semesta. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa alladhi marajal bahraini, hadza adbun furatun wa hadza milhun ujaj, wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura." Dan dialah yang biarkan dua laut yang mengalir. Hadza adbun furatun, satu air tawar segar, wa hadza milhun ujaj, yang satunya air yang asin. Wa ja'ala bainahuma barzakhan, dan Allah jadikan di antara keduanya ada pembatas. Wa hijran mahjura, batasan yang menghalangi, tidak bisa menyatukan kedua lautan tersebut. Terkait dengan dua lautan seperti dalam surat Ar-Rahman juga ya, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Maka secara umum tafsiran sebagian ulama tafsir terdahulu mereka mengatakan yang dimaksud dengan dua lautan adalah air tawar dan air asin. Air asin maksudnya laut seperti laut besar, laut tengah, laut itu semua air. Adapun laut yang karena air disebut laut itu bahar itu maksudnya air yang jumlahnya banyak seperti danau, seperti sungai, itu juga disebut bahar, itu air yang jumlahnya banyak. Ibnu Katsir berpendapat maksudnya di antara
anugerah Allah. Allah menjadikan air itu yang banyak ada dua model, yang air asin dan air tawar. Kemudian Allah menjadikan penghalang di keduanya itu dengan yabis, dengan adanya tanah. Sehingga ada tanah yang misalkan sungai dan apa? Laut. Mata air dengan laut. Danau dengan laut. Ada tanah yang memisahkan. Ini maksudnya. Kemudian ditafsirkan oleh ulama belakangan, mereka membawakan ayat ini pada mukjizat. Kata mereka maksudnya adalah pertemuan, benar-benar pertemuan air laut dengan air tawar. Seperti terjadi di beberapa daerah, Allah mempertemukan air asin dengan air tawar. Kemudian tidak bisa bergabung karena perbedaan antara susunan air tersebut. Seperti misalnya pertemuan Laut Mediterania, asin hangat padat, dengan Samudra Atlantik, kurang asin di Selat Gibraltar. Jadi pertemuan, kemudian terlihat ada dua model air. Di tengah-tengah seperti ada apa, penghalang, pembatas. Maksudnya dua model air tersebut tidak bisa bergabung. Allah menjaga komposisinya sehingga tidak bisa bergabung. Sebenarnya ulama membawakan ayat ini seperti ini salah satu mukjizat. Allah sebutkan persoalan yang lalu bahwasanya ada dua model air bertemu tidak bisa karena Allah kasih penghalang. Penghalang itu bukan penghalang tapi dia maknawi, maksudnya tetap menjaga komposisi masing-masing air karena masing-masing komposisi punya manfaatnya. Kalau bergabung rusak komposisi keduanya. Seperti juga pertemuan Teluk Alaska dengan lautan sekitarnya, di mana ada garis batas yang jelas. Dan juga beberapa pertemuan air-air di bumi ini, ada beberapa tempat lokasi yang bertemu dua model air yang komposisi berbeda, satunya mungkin asin, satunya mungkin tawar sehingga tidak bisa bersatu. Ini tafsiran ulama sekarang. Tapi kalau ulama dahulu maksudnya adalah air laut terpisah dengan air tawar. Nanti pada hari kiamat akan bersatu. Kata Allah, wa idzal biharu fujirat. Ketika air akan meluap, yaitu bercampur antara air tawar dengan air asin. Pada hari kiamat kelak, air laut akan meluap, bercampur dengan sungai, dengan danau, semua bersatu. Kemudian sujirat, kemudian terbakar. Tadinya sudah dipenuhi dengan air tersebut kemudian terbakar. Yaitu Allah memisahkan antara H2O dengan oksigen dengan hidrogen, kemudian terjadi kebakaran. Intinya ini salah satu kekuasaan Allah. Bagaimana Allah menciptakan dua model air. Ada air laut yang asin dengan berbagai macam manfaatnya. Ya, ada sungai, ada hewan-hewan yang khusus air asin, dan juga untuk kapal dan macam-macamnya yang sangat besar dan luas. Itu ada hikmahnya Allah menjadikan air asin. Kenapa? Itu urusan Allah. Dan ada Allah menjadikan air-air yang tawar. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Berarti yang buat alam semesta ini sudah merencanakan dan dibuat pemisah, bukan terjadi kebetulan. Ini yang bikin ada air tawar, air asin, inilah yang berhak disembah. Bukan wali, bukan nabi, bukan malaikat yang tidak bisa bikin apa-apa. Setelah itu Allah masih berfirman lagi, yang terakhir kita sebutkan, wa huwa alladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra. Dan dia yang telah menjadikan dari air manusia. Di antara keagungan Allah, air yang begitu banyak, di antaranya air mani. Allah keluarkan dari manusia, kemudian bisa menjadi apa? Menjadi manusia, menimbulkan basyaran manusia. Dengan air Allah ciptakan manusia. Basyaran wa sihra, nasaban faja'alahu nasaban wa sihra. Maka kemudian manusia bergabung dengan nasab, yaitu keturunan ayah dan ibu, sihra dengan pernikahan musahara. Maka jadilah manusia yang banyak dengan air. Wa kana rabbuka qadira, dan Rabbmu maha kuasa atas segala sesuatu. Inilah yang berhak disembah. Bukan menyembah jin dan jun. Bukan menyembah nabi. Nabi juga enggak bisa apa-apa. Nabi Isa, Nabi Muhammad bisa apa? Enggak bisa apa-apa. Bukan menyembah malaikat yang hanya diperintah oleh Allah. Bukan menyembah pohon, bukan menyembah arwah, bukan menyembah wali. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Yang disembah adalah yang menciptakan alam semesta, yang mengatur, bukan sekedar mencipta, mengatur alam semesta dengan begitu luar biasa, dengan begitu hebatnya, dengan begitu detailnya, begitu telitinya. Ini sebagian rububiyah Allah yang Allah ceritakan kepada kita agar kita berfikir, agar tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.